Nah, Bapak ibu stres anak di rumah. iya. Dan masih kurang kadang-kadang. Iya. Gimana? Gimana sih kok harus anak aku kok mesti harus disekap gitu istilahnya kan, disekap selama dari jam 8 sampai jam 11 gitu kan, karena kan Nah, gitu ya. Yang mana kan pernah dapat anak-anak luar biasa keturunan Amazon. War-war. Gara-gara inilah soal gaji itu lah, sampai ada orang kadang mengatakan, saya ditanya tadi, gaji guru kalian berapa gaji kan? Sekian. Kok mau jadi guru? Iya, main apa ini? Lumayan membesarkan badan. Setiap orang ketika sudah belajar, dia punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Cuma kadang kalau ditanya, kadang-kadang di luar sana tuh siswa dan orang-orang tua yang bukan guru itu kadang-kadang beranggapan kalau gaji guru nih Tinggi. kayaknya tinggi besar gitu. Kadang-kadang ketika mau ditanya gajinya berapa pak, jutaannya 3 jutaan 4 jutaan gitu. Padahal gaji awal pun 1,5 juta pun nggak nyampe gitu. Kadang-kadang di satu sisi mau bilang gaji kami kecil di sini kayak kurang bersyukur dan ada rasa malu di situ, minder ya kan. Kalau kita bilang gaji kami besar kayaknya kok bohong kali gitu. Sebenarnya serba salah juga. Pak Bayu punya anggota di tempat usahanya kan? Ada. Nah, kira-kira perbandingan gaji anggota Pak Bayu dengan gaji Bayu sekarang gimana? Karena saya juga mengalami hal seperti itu, Pak. Pegawai saya yang di toko itu gajinya hampir sama dengan saya menjadi sama, guru, betul. Pak. Betul sekali. Ini Gaji bilang, saya dengan gaji pegawai saya di tempat dagang saya kadang-kadang lebih besar mereka. Kalau sudah plus bonus. iya. Gitu. Udah bilang kan, aku manggilnya Black kan. Black itu gajimu nih segini. Gajiku segini loh, bilang. Gajiku tuh hampir mendekati gajiku, bilang gitu. Ya, dibilang kalau di dalam tingkatan pekerjaannya kan jelas guru tuh tinggi. Iyalah. Dianggap mulia gitu loh. Ini kayak saya nih kunjungan ke rumah-rumah orang tua siswa itu, orang tua siswa itu seneng, ibaratnya kayak suatu kehormatan gurunya datang ke rumah. Berarti kan mereka juga menghormati guru itu sendiri. Ya kita juga dulu pernah sekolah, guru kita tuh kita pasti kita hormati sampai sekarang pun kalau ketemu guru kita hormati. meskipun sering cabut lupa ya. Iya. Terus sampai sekarang nih saya di Tritek ini ada guru SMK saya dulu. Iya. Itu saya nggak pernah ikut misalnya ribut ngeki itu saya selalu diam, saya takut ya, betul Pak. Kalau dia tuh dikiki gitu kan, misalnya kayak Serido gini dikiki sama mualim sama Pak Bayu, saya diem Pak, nggak berani Pak saya Pak. Meskipun udah satu profesi. Satu profesi tapi dia tetap guru saya. Tetap guru saya. Jadi memang sebenarnya gaji guru itu dibilang kurang juga tidak, dibilang cukup juga ya dicukupkan sebenarnya. Gara-gara inilah soal gaji itu lah, sampai ada orang kadang mengatakan, saya ditanya tadi, gaji guru kalian berapa gaji kan? Sekian. Kok mau jadi guru? Iya, kadang-kadang Ada di situ lah. kayak gitu. Ada perasaan Mau. minder di situ. Ya, kita mau jawabnya kan ya campur aduk juga itu antara rasa bangga sama minder itu tadi, sama rasa pala. Oh, Ini berarti semua bisa apa? jadi pertanyaan ini. Kenapa kalian bertiga ini mau jadi guru? Itu dia. Kenapa Akhirnya, Serido mau jadi guru? Bapak nggak? Saya juga jawab. Saya guru juga sih. Itu makanya. jadi pertanyaan sebenarnya kenapa saya jadi guru? Kenapa kita ini jadi guru? Tuh. Ya, dia. Ini part 2 nih pasti nih saya buat ini. Ya dua pot panjangan. Iyalah. Kenapa kita nih jadi guru? Serido kenapa jadi guru? Terpaksa. Nah, Nah. kalau saya sih awalnya ini sedikit saya histori singkat lah ya. Awalnya sebenarnya saya itu membuka usaha juga sih. Dulu kan sekitar 10 tahun yang lalu kan data seluler pengisian pulsa data itu kan di situ lagi gencar-gencar itu dari tahun 2010 kan itu. Iya ya. Saya rencana buka apa gitu istilahnya reseller gitulah untuk counter gitu. Jadi cuma sih di situ memang masih baru-baru tamat kuliah dan juga di situ masih ya gelora kita mau menghabiskan uang apa itu tadi itu Mau masuk partai gelora? bukan Uang apa? istilahnya belum terkontrol baik lah manajemen Pokoknya setiap keuangan tadi. pendapatan yang dapat itu langsung habis iya, gitu itulah. ya. Jadi ya dan berpikir juga jadi guru juga lah kayaknya gitu ya.
supaya dapat memang- berkah juga kan gitu kan. Ada yang terinspirasi dari seseorang guru juga? Ya, ada saya terinspirasi dari guru saya. Biasa itu. sih gitu kan. Kalau Ya, misalnya saya- pengen ya, jadi guru tuh saya terinspirasi biologi dari dulu, guru. Oh, guru biologi Bapak ya? SMA Teladan dulu kan. Lalu kenapa Anda jadi guru bahasa Inggris? Ah, Padahal itu guru dia. biologi lumayan loh. Ya. Kayak Pak Bayu. Main apa ini? Lumayan membesarkan badan. Iya loh, tengok aja Ibnu. Udah mulai gemuk ya. Udah mulai gemuk dia Iya, iya, iya. badannya. Tak apa nih makan? Boleh saya lanjut nih? Hah? Boleh. Silakan. Nah, itu Silakan. dari Itu pintunya. nah, itu dia memang guru yang terbilang bagus lah ya kan, itu jadi inspirasi juga. Dan ada niat sebenarnya ya, dulu namanya masih labil lah ya, labil. Mungkin zaman saya mungkin lebih tua dari bapak-bapak ya kan. Memang Tapi masih tahu muda kan aja. pasti Kelihatan. Kelihatan, nggak perlu dibilang. Iya, oke, siap. Dan ada juga rencana membuka ini juga sih untuk travel gitu kan. Oh, tapi sekarang itu udah dimulai diwujudkan atau enggak? Ya, nggak ada yang terwujud. nggak ada yang Atau terwujud. sudah mulai Sudah mulai misalnya? dilupakan. Ah, Artinya iya. Atau disesali? Antara itulah itu kan. artinya dengan udah jadi guru sekarang ya udah fokus jadi guru. Iya, misalnya fokus gitu. jadi guru dan juga menjalankan sedikit usaha kita juga lah. Kalau Malem Iya, menggantikan itu tadi. Awal sebenarnya untuk jadi guru, ini Malem kan tamatan Iya. Mesir. tumbuh besar karena orang tua guru, Oh. ya kan. Orang tua perempuan itu guru SD. Dan Ah. memang dari SD pun dulu beliau langsung menjadi guru. Nah, guru agamanya beliau dulu. Jadi awak belajar sama mama sendiri. Ya, Jadi ya. nilai aman. Mama sendiri. Memang kan? kan, Karena pun madrasah memang mampu juga. Iya, madrasah pertama itu kan ibu. Ya, karena mampu Madrasah juga. pertama kan. Jadi pelajaran bukan hanya sekolah, sampai ke rumah pelajaran itu dibawa-bawa. Iya. Itu dia kan. Nah, itu kemudian masuklah ke pondok dulu. Lama dari pondok kuliah. Nah, perkuliahan yang dijalani ini visi dan misi kampusnya ini adalah melahirkan pendidik umat. Oh, Itu dai memang. gitu ya. Bukan hanya dai. Oh, pendidik memang. Pendidik ya? Oh, memang gitu. dia. Artinya dia di bidang apapun ada di situ, dia harus bisa mengajar. Oh. Dia harus bisa mengajarkan ilmunya, bukan hanya terapan. Itu Malem teman-teman mana? Al-Azhar. Al-Azhar ya? Ya. Jadi Al-Azhar itu ruhnya itu adalah mendidik seorang yang mampu mengajarkan apa yang dia punya itu kepada orang lain. Nah, mau tidak mau, karena istilahnya ketika dia masuk ke sana, itu prinsip awal yang harus dijalani. Berarti bukan cuma sekedar menyampaikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Jadi makanya perlu digarisbawahi, niat kalau awal itu bukan niatnya jadi guru, tapi pendidik. Bedakan guru dengan pendidik. Iya betul. Karena kalau mendidik kan di mana saja bisa, Ya, kapan bisa. saja bisa, Betul. dengan media apa saja bisa. Kalau Ya kan? guru lebih ke profesi. Guru lebih kepada profesi. Kita mendidik itu bisa di rumah, bisa di kantor juga, bisa di pabrik, bisa di mana saja. Bahkan bisa di tengah lautan juga bisa. Nah, mendidik Ya kan? calon begal juga bisa. Macam-macam itu. Dan pendidikan itu lebih luas cakupannya daripada guru. Guru kan sudah terstruktur dia sekarang untuk terstruktur, guru ya. Kalau itu. pendidik Betul, tadi betul. semua Itu. aja bisa. Makanya akhirnya memang sudah tertanam juga dari saya itu, saya ingin menjadi pendidik. Meskipun dia apapun profesi nanti, contohnya entah buka usaha, jadi pengusaha ini itu, atau entah kerja di mana, tetap fungsi seorang pendidik itu harus ada dalam diri masing-masing. Karena prinsipnya itu juga setiap orang ketika sudah belajar, dia punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Artinya mau nggak mau kan dia menjadi pendidik juga kan? Menyampaikan ilmu itu tadi. Iya, apa yang dia miliki. Apa gunanya ilmu kalau nggak disampaikan? Benar. Kan berkah dan manfaatnya itu akan ada ketika disampaikan. Itu dia. Tuh, jadi semua orang itu bahkan bisa dibilang punya kewajiban untuk menjadi seorang pendidik. Jadi ya, kecuali dia mau hidup sendiri. Betul. Di hutan lah itu. Tuh, ya di hutan pun apa diajarinya? Kucing. Gak ada kucing. Hutan. Kucing. Hutan. Ular, singa. Kalau Pak Bayu? To be honest sih dari awal emang nggak pernah punya cita jadi guru ya. Jadi pengennya? Dia pas masuk kuliah di Unimed pun sebenarnya Nggak jadi rekor. Nggak tahu. nggak Nggak tahu kalau outputnya guru. nggak gitu ya. bakal kepikiran bakal menekuni profesi guru. Niatnya ya kuliah di negeri, dapat ijazah, kalaupun nanti mau kerja ya bisa di bidang lain gitu. Tapi setelah tamat dan sebelum tamat memang dapat tawaran untuk mengajar ya dijalanin.
dia seperti di awal tadi bilang gajinya memang nggak seberapa tapi rasanya kok cukup aja. Ya, betul. Bahkan untuk nyambung kuliah ke magister pun kemarin ya rezekinya ada dari situ. Jadi setelah dipikir-pikir kok kayaknya jadi guru ini meskipun penghasilan nggak seberapa kok alhamdulillah berkahnya ada di sini. Jadi pun kalau masih dan enak lagi bisa disambi gitu. Jadi kalau ketika menjadi seperti apa dia bilang tadi teacher trainer pun masih bisa, waktunya masih banyak sekali, kita bisa milih berapa hari kita mau ngajar, alhamdulillah. Kita bisa menentukan fleksibel waktunya. Iya, fleksibel di waktu. Jadi pun gitu ya. makanya selain mengajar pun saya juga ada buka usaha kan, jadi berarti masih bisa disambi kok. Jadi ya istilahnya pun ya ilmu terpakai dan rezekinya pun ada dari situ. Dan jadi guru ya sebenarnya dulu pernah punya pikiran jadi guru ini kayaknya enak gitu. Mungkin itu juga yang pikiran anak-anak zaman sekarang ataupun orang tua. Jadi guru tuh enak ya, ngajarnya cuma sebentar, gajinya banyak ya. Kalau gurunya PNS dan mungkin iya. Kalau guru mahasiswa macam kita yang banyak sini Honor lagi ya kan. Kalau nggak full ngajar dari pagi sampai terbenam matahari nggak bakal dapet gaji di atas 3 juta Kayak Pak inilah ya, Pak DS lah ya. Iya, nggak bakal semua sekolah dapet gitu ya. mungkin itu juga yang di pikiran awak. Jadi awak nggak bisa nyalakan juga kalau anak sekarang. Oh, guru tuh enak kali tuh, cuma ngasih tugas gini-gini, awak capek kerjain tugas begitu dapat gaji. Karena dulu pun awak pikirnya gitu juga, tapi setelah dijalani ternyata nggak gitu. Susah Pak. Nggak seenak itu. Karena gitu. kok kayak perusahaan ya kan. Kita kerja perusahaan tuh gajinya nggak akan berubah tanggalnya itu. Ya. Tetap itu biasanya. Kalau di sekolah berubah ya? Sekolah bisa berubah-berubah, bahkan bisa ditunda. Karena nggak ngumpulkan RPP. Bisa atau karena terlambat ngambil Pak ya? Itu bisa jadi seperti itu, akan terjadi. Iya. Sangat berbeda sekali. Makanya udah gitu. 5 hari lagi. Udah gitu kan, contohnya dia nggak datang, hanya gara-gara miscommunication, nggak ada pemberitahuan, bisa jadi nanti dipotong. Iya, betul. Udah sedikit dipotong. Mending banyak nggak dipotong. Mending sekali. Iya. Ya kan? Kayak kepsek ya. Kayak kenal saya orangnya. Kenal saya orangnya. Kalau dibilang untuk jadi guru, kalau saya sendiri memang sih termasuk dalam cita-cita. Masya Allah, mulia sekali. Cita-cita orang maksudnya. Cita-cita orang lain, bukan saya. Itu kan malu saya. Dan saya harus merealisasikannya. Enggak, kemarin tuh dari sekolah kan saya SMK kan, jadi memang di outputkan itu untuk kerja, cuman tak kenapa pengen kuliah, rencana mau ngambil USUD Pak, jebolnya di Unimed, jadi rupanya sampai di dalam. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lulusnya di ya alhamdulillah lulusnya di Unimed. Rupanya ketika di dalam dikasih tahu saya lulusan Unimed itu jadi guru. Di situ mulai nggak tahu. Di situ mulai di situ mulai pengen, tapi bukan jadi guru waktu itu, pengen jadi dosen. Gitu. Ya. Pengen jadi dosen. Rupanya S1 nggak bisa jadi dosen, S1 cuma bisa jadi guru. Ya udah, berarti harus S2. S2 belum ada duit. Ya udah jadi guru lah gitu. Tapi sebenarnya kan dosen dan guru kan sama. Iya, sama. Beda gengsinya aja Pak. S3-nya kan udah dapat. Gaji, oh iya. gajinya S3, pun nggak terlalu besar-besar kalau jadi dosen ya, swasta. ternyata setelah kenal sama Pak Bayu kan, Pak Bayu kan dosen waktu itu kan. Pak Bayu kan dosen waktu itu dari Pertiwi kan. Alhamdulillah S3 duluan yang dapat baru S2. Oh iya. Ya kan. Setelah cerita-cerita rupanya dosen lumayan ribet juga. Ribet Pak, ribet. Wah, Masih ada ada jenjang gitu memang prasaratan. rezekinya yang dikasihkan Allah itu ya saya cuman ya bukan cuma sih, saya diharuskan jadi guru. Jadi guru kan bukan berarti kerjaannya guru aja, bisa kerjaan lain seperti kata Pak Bayu tadi, buka usaha, kerja di tempat yang lain, usaha sampingan, ngepet, begal, macam. Intinya sebenarnya memang kan apa yang kita miliki itu kita manfaatkan. Iya. Betul. Skill hidup ya kan. Pengalaman. Betul. Dimanfaatkan lah. Iya, sama memanfaatkan orang-orang kawan. sekitar kita manfaatkan. Semua kita manfaatkan. Kita Apalagi manfaatkan. orang-orang yang baru ya. Iya. Dibudidayakan. Dibudidayakan. Senioritas itu kan ada. Jadi emang kalau udah menekuni bagian gurunya pasti akan bergeser, memang ya inilah yang harus ditekuni gitu.
guru itu kan. Satu sisi sebenarnya kita masih bersyukur juga ini. Kita nggak terlalu mumet dengan profesi guru kita sekarang. Di masa Covid. Iya. Oh iya. Banyak loh guru-guru itu pusing 7 keliling itu betul-betul ketika menjalani ini. Covid. Nggak Covid aja, mereka udah mumet. Karena ada guru, apa namanya, permasalahan di sekolah terkait dengan muridnya dibawa ke rumah. Oh, iya. Sampai di rumah, kacau. Dengan keluarganya itu nanti nggak akan nggak akan damai. Kenapa? Itu bagus Karena nggak sih? beban. Itu Nggak bagus nggak sih? Nggak lah. Bagus ya? Bagus lah. Yang ideal itu, saya pernah baca ini, belajar dari Finland. Finlandia gitu? Finlandia. Sistem pembelajaran belajar mengajar Finlandia. Guru-gurunya itu mereka lebih banyak istirahatnya Dibandingkan ngajar. dibandingkan ngajar. Tapi ketika mengajar mereka efektif. Oh. Efektif. Dan kemudian anak-anak juga tidak terlalu dibebani banyak tugas. Jadi anak-anak itu enjoy jadi Relax belajarnya. lah, relax. Dan satu lagi, guru-guru kata ini disampaikan di bukunya itu, lupa nama bukunya apa. Belum selesai kemarin bacanya, baru setengah aja. Kata di Finlandia ini guru Amerika menuliskan buku pengalaman dia dibandingkannya ketika dia dulu di Amerika dengan ke Finlandia. Finland. Nah, kita kan ke Indonesia ini ngikut kayak di Amerika ini sistem pembelajarannya. pembelajarannya. Ketat Jelas, sekali nggak kan jelas sih. kurikulumnya. Nah, diceritakan di Finlandia itu guru pulang ke rumah pelajaran tinggal di sekolah, urusan sekolah tinggal di sekolah. Besok ke sekolah baru dia berkutat lagi dengan itu. Kalau kita kan enggak ya. Nah, kita enggak. Kita bahkan jauh sebelum masuk itu sudah harus menyiapkan RPP. RPP 1 semester. Tapi jangan salah juga. Kita kan sudah terdoktrin udah puluhan tahun kan. Kalau kita terapkan Finlandia, kita banyak istirahat terus. Enggak, maksudnya kayak gini loh. Ya juga sih. Kalau Katanya gitu. untuk hal yang Nah, seperti itu. itu bukan Harus kita murni revolusi kita juga, ambil Kita artinya bisa bertahap ya. nggak bertahap bisa lah kita. istilahnya. Ini Ya. sebenarnya konsep yang digunakan Finlandia ini nggak mesti harus kita minta pemerintah menerapkannya, tidak. Ya, Itu bisa tidak. dimulai dari pribadinya, Oh, pribadi gitu. guru mengambil konsepnya. Berarti nggak salah lah guru-guru PNS tuh banyak di kantin kali ya. Selama dia bisa menyelesaikan letakkan ini, tasnya gitu cuma ya. yang terjadi, Tasnya ada, tapi gue nggak ada gitu Iya, ya. iya. Soalnya dulu saya sekolah guru banyak di kantin, Pak. dia ngajarnya dari kantin ya kan. Iya. Padahal From kantin. padahal nggak covid ya kan. Tidak covid. Bisa ngajar di kantin. Nongkrong di kantin. Oh, gitu. Ya, Itulah gambarannya Dia kemarin. nggak belajar via online, via telepati gurunya. Jadi mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Ya mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya. Ya, Amin, tetap, amin. tetap tetap semangat dalam Semangat jadi mengajar, guru. tetap semangat jadi guru dan Covid ini berakhir secepatnya. Karena kita Ya, juga sabar. stres ngajar dari jauh, Ya, Pak. Anak-anak juga stres ngajar dari Stres jauh. lah. Gitu. Semuanya stres ya, orang tuanya juga kita stres. kita mau marahin anak tuh bukan marahin ya bahasanya. Kita mau Negur, menasehati, memperingatkan, memperingatkan supaya anak itu menjadi lebih bagus itu agak susah. Ya kali kita ngomel-ngomel depan laptop atau depan komputer kan tidak. Ada gubris juga pun. Cuman ngetik teks saja ya kadang dibaca kadang tidak. Itu aja sih. Oke. Ya, Sekian sedikit, dari saya bisa- ada closing statement berarti ya. Gini, raihlah kebahagiaanmu demi akhirat. Raihlah kebahagiaanmu demi akhirat. Iya. Oke, siap. Itu closing statement dari Serido. Sampai ketemu di tegur-tegur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.